bisa cerita nih, ada lagi nih teman-teman selebritis yang harus berurusan dengan pihak kepolisian terkait kasus narkoba, mungkin bisa gimana gitu sebagai selebritis. Oke, selamat siang. Ya. Di sarangnya GPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba, yang tepatnya sekarang ada di daerah Harmoni, dan kita saat ini ada di Dapur Buren. Saya pengen sampaikan, ini saya cepat sedikit nggak apa-apa ya? Kan kita jauh ya. Gini, secara manusia, sebetulnya kalau kita bicara capek, ya capek lah, ya kan? Tapi karena kita memang komit dan punya tanggung jawab moral bahwa kita GPAN sampai kapanpun sesuai dengan slogan kita, mencari, menyelamatkan, mengajak, dan menemukan siapapun para penyalahguna atau korban narkoba ataupun narkotika itu untuk direhab, ya kan? Karena komitmen kita itu, oleh karena sampai kapanpun tetap di setiap momen di mana barangkali bukan hanya teman-teman selebriti ya atau artis, namun siapapun yang barangkali memang kedapatan diselamatkan oleh polisi, kita pasti akan berkomentar. Mengingat sampai hari ini terus menerus masih belum ada putus-putusnya. Padahal di terakhir kita ketemu pada saat Pak Siswandi dengan para anak buahnya, diantaranya Mas Tesi, saya sendiri, ada Mas Roy Martin dan yang lain-lain. Terakhir itu Pak Siswandi sudah mengisyaratkan sesuai dengan inisial-inisial, ya. Dan ternyata benar masih ada lagi yang saat ini tertangkap, siapa? Ridho Ilahi. Ridho Ilahi, ya kan? Ya, paling kita cuma bisa prihatin dan kasihan. Karena apa? Kalau kita tidak berobat dan tidak bertobat, kita tinggal tunggu waktu kok. Pasti ketangkep. Pasti ketangkep. Saya katakan itu apa? Karena saya dulu pernah alami. Jadi ini bukan cerita halu atau sekedar cerita karangan. Ini cerita ada dasar fakta karena saya pernah alami. Saya dulu juga ketika menjadi korban itu nggak pernah terpikir bahwa saya akan tertangkap, tapi pada akhirnya pasti ketangkap. Apalagi sekarang ini para aparat penegak hukum atau para bapak-bapak polisi itu sudah lebih canggih. Siapapun orang yang memang terdeteksi, ya kan, sebagai penyalahguna atau korban, apalagi bandar, pasti ketangkap. Tinggal nunggu waktu aja, ya. Jadi sekali lagi, saya sebagai sesama teman pekerja seni atau selebriti katanya selebriti, itu sekali lagi prihatin dan mengajak teman-teman yang masih sampai hari ini mungkin merasa aman dan nyaman menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, udahlah ya, daripada ketangkap mendingan kita berobat atau bertobat. Karena kalau sudah ketangkap urusannya pasti panjang, yang jadi korban bukan hanya si pelaku atau si penyalahguna, tapi banyak orang termasuk keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Yang untung siapa? Bandar Dian. Ya toh? Yang untungnya tetap bandar. Karena kita sebetulnya tidak pernah melawan para penyalahguna. Penyalahguna itu korban, ya kan? Perang kita itu dengan bandar yang setiap saat diisyaratkan oleh Bapak Ketua Umum GPAN, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Siswandi, beliau ini terus mengisyaratkan. Tapi ya sampai hari ini susah untuk berkesudahan. Ya karena saya pikir kalau para selebriti ini bukan orang-orang bodoh ya Pak. Rata-rata pasti orang-orang pintar, cerdas, dan berpengalaman. Jadi kalau katanya
mungkin kayak zaman saya dulu karena kurangnya pemahaman tentang narkoba itu omong kosong, ya kan? Udah pada tahu kok bahwa dampak atau akibatnya akan seperti ini. Kalau sudah ketangkep tuh ya ampun, itu udahlah, nyawa tuh seperti rasanya ada di ubun-ubun. Belum lagi ketika digiring aparat ke sana, dibawa ke sana, tes urin, tes rambut. Itu orang udah pakai baju seragam nala di mana atau tahanan. Ya kan, tangan diborgol. Malu. Oleh karena saya katakan yang jadi korban bukan hanya si pelaku atau si penyalahguna, tapi keluarga besar atau orang-orang yang mencintai kita, orang tua, anak, istri, sahabat, teman, semua ikut malu melihat orang pakai seragam orange, terus tangan diborgol, ya kan, muka ditutupin, udah kayak apa coba, ya kan? Oke, dari saya itu aja. Sekali lagi, ayo teman-teman yang masih menggunakan, udahlah, bertobat dan berobat. Hanya itu cara kita bisa menyelamatkan diri. Kemudian direhabilitasi. Kalau nggak tahu caranya, mungkin bisa bergabung di Generasi Peduli Anti Narkoba untuk mendapatkan pengarahan atau arahan langsung dari Bapak Ketua Umum GPAN. Dan jangan lupa, direhabilitasi itu gratis, ya, gratis. Sekali lagi, itu dari saya. Terima kasih. Mungkin udah diborong semua apa belum? Ya mungkin ada sedikit Mas Desi yang bisa disampaikan untuk teman-teman wartawan, teman-teman artis. Sebenarnya kalau kita bicara masalah narkoba, balik-balik kenapa sih artis yang selalu jadi omongan, selalu booming ya? Sebenarnya banyak kayak masih pakai, ya. Dan masa iya sih sering setiap ada artis kepegang pasti kita ketemunya di sini ngomongin mereka yang tertangkap, ya kan? Jadi itu aja sih, masa iya sih nggak lihat di TV, nggak dengar dan sebagainya, kan lucu sebenarnya itu. Gitu loh. Kita mau ngomong apa lagi sekarang? Kita udah ngajak, ayo udah selesai, tutup buku, jangan pakai narkoba. Tapi kenyataannya masih pakai aja. Terus bagaimana kita harus ngomong? Gitu loh. Iya kan? Sekarang kayak 0, berapa hukumannya berat. Kemarin 42 kilo. 40 kilo ya? 42 kilo cuma 2 tahun. Itu penegak hukumnya di mana itu? Tolonglah tidak ulangi lagi lah, dibicarakan lagi lah. Diluruskan. Masa 42 kilo cuma 2 tahun. Selama 10 dulu 0,4 ya? 0,4 2 tahun. Hebat lu Mas Bolonya. Dihukum kok hebat. Ya, iya, kalau dibandingkan sama 42 tahun tuh 42 kilo kan nggak lucu gitu loh. Ya, udah itu aja saya ngomong, udah selesai, jangan pakai narkoba lagi deh. Oke, Pak Sis, mungkin ini kesempatan sekarang bisa dibilang ini sebuah kegagalan kah untuk GPAN untuk mensosialisasi kepada teman-teman khususnya artis untuk tidak menggunakan lagi, atau memang ada semacam ya udah trennya tuh gimana sih Pak Sis mungkin? Oke, makasih. GPAN Generasi Peduli Anti Narkoba, kita tidak pelaku represi. Kita pelaku adalah pemberdayaan, kita pelaku preventif. Kita sudah berulang kali mengajak semua komponen elemen anak bangsa, jangan coba-coba, jangan mau ikut-ikutan, jangan terjebak apapun namanya barang narkoba. Anda akan sengsara dunia dan akhirat. Itu udah banyak saya katakan. Ini udah sekian kalinya inisial saya keluarin, waktu itu I salah satunya. Ya kan, sekarang ketangkap. Ini masih ada lagi, ya kan. Saya dulu katakan di PH itu masih banyak lingkaran yang menggunakan saat syuting. Ini bandarnya alhamdulillah ketangkap, ya kan, oknum dari PH juga. Jadi itu dari situ. Apapun itu, ya kan. Janganlah kita populer karena kita tersandung kena kasus narkoba. Ya, Anda hilang rezeki, Anda hilang pekerjaan, Anda ingin populer hanya sebentar kalau Anda itu terlibat sebagai korban. Ayo sebentar, 3 bulan, 6 bulan Anda masuk di rehabilitasi. Jadi nama Anda nggak rusak, ya.
Ini kalau sudah narkoba nggak habis-habis. Baru kemarin lagi 40 kg BNN menangkap di Kalimantan, ya, 1, sekian ton, nangkap lagi, nggak habis-habis. Karena itu tadi yang make itu nggak berhenti. Nah kita prihatin, ya Presiden sudah mengatakan Indonesia darurat. Mudah-mudahan Presiden nonton lah. Ya, bagaimana yang 0,4 banyak kasus divonis 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya, yang itu adalah korban penyalahguna pecandu. Bagaimana yang sindikat 42, sekian kilogram sabu, ya kan, dituntut 3 tahun, divonis 2 tahun. Sekarang kasus Novel Baswedan seingat penyiraman air keras, ya, dituntut jaksa 1 tahun. Sekarang Kejaksaan Agung komentar akan mengevaluasi terhadap tuntutan. Bagaimana yang dituntut 42 kilo tadi hanya 3 tahun? Kenapa nggak dievaluasi? Kenapa vonisnya 2 tahun? Mas Polo tadi dikatakan 0,4, 2 tahun. Ya kecemplung jadi bandar orang semua. 42 kilo, 2 tahun. 0, sekian, 5 tahun. Ini kebalik-kebalikin. Harus ada pembenahan di level aparat penegak hukum. Mau dari penyidikan, itu BNN maupun di narkoba Barreskrim, mau dari penuntutan itu jaksa, mau dari vonis itu hakim. Harus sinergis kalau mau Indonesia itu bersih narkoba. Semboyan Indonesia bebas narkoba sekarang kejadian. Salah itu semboyan itu. Tidak ada Indonesia bebas narkoba. Bebas di mana-mana. Ya, moto itu dirubah. Ya, Indonesia bersih narkoba. Sekarang fenomena di mana-mana kalimat Indonesia bebas narkoba itu menggema. Itu yang salah kaprah. Bebas pakai di mana-mana. Bebas di KPRT. Itu dari kami, mudah-mudahan ini saya udah berulang kali, ini yang terakhir, walaupun saya tahu ini tidak akan berakhir, ya, tapi harapan saya ini yang berakhir. Kita harus merasa optimis. Apalagi bangsa Indonesia sekarang, rakyat kita sedang menghadapi corona, janganlah kita populer karena kasus narkoba. Itu aja. Pak, ini kan mungkin dari kesimpulan dapat bahwasanya memang korban ini dapat bantu dari PH dari pihak buktinya. Nah itu beras mungkin peran dari pihak bukti yang mungkin malah mengizinkan atau mengadakan. Kan begini, PH ini kan yang mengawakin acara kegiatan. Dia tidak mau kehilangan daripada pendukung selebritinya. Tapi sayangnya kenapa dia yang menyuplai, kenapa dia tidak melarang? Ini kan salah kaprah. Apakah nanti itu public figure yang mengawakin itu supaya nggak lari kemana-mana? Karena sudah ada disediakan di situ, ya kan?